andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhan. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Andaikan aku memahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Manusia yang bercela, sambutlah Raja-Mu dan sembahlah padanya. Marilah ke sana datang sujud bakti-Nya. Yesus, Kaulah penebus dosa. Sambutlah, sambutlah Raja-Mu. Hidupnya jadi terang karena kasih-Nya. Hilanglah penderitaan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Sambutlah, sambutlah Raja-Mu. Sambutlah Raja-Mu dan sembahlah padanya. Marilah
ke sana datang sujud baginya Yesus, Kaulah penebus dosa. Sambutlah, sambutlah Rajamu. Ini dunia jadi terang Karena kasih-Nya. Datang percaya harapan, Hilanglah penderitaan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Sambutlah, sambutlah Rajamu. Shalom jemaat Tuhan yang ada di kota Salatiga. Hari ini 25 Desember 2020 kita merayakan Natal bersama gereja-gereja Salatiga yang diselenggarakan oleh Badan Kerjasama Gereja-Gereja Salatiga. Siapkan hati untuk memuji, menyembah dan mendengar firman merayakan Natal kali ini.
Ibadah Natal 2020, gereja-gereja sesalatiga, kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita angkat pujian Bethlehem, berikan pintumu. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarak. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Dan biarlah terang besar itu membuat dunia bergembira, menyambut Sang Raja, menyambut penebus kita. Biarlah dunia bersukacita, setiap rumah saudara bersukacita, sebab hadir Raja segala Raja, hadir Yesus Kristus Sang Penebus. Haleluya.
hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama Hai dunia, ajarku kau rebus. Hai bumi, gunung lembah, bersorak terus, bersorak-sorak. Tuhan, pada saat ini kami siap untuk mendengarkan pesan Natal di tahun 2020 ini. Berbicaralah untuk kami melalui hamba-Mu. Kami semuanya siap untuk diberkati. Setiap pribadi yang mengikuti acara live ini maupun setiap keluarga yang mendengarkan, semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Shalom Tuhan turun ke atas setiap kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sadarkah semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sadar semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik.
padamu, kau tuntun langkah. Haleluya. Pada perayaan ibadah Natal Badan Gereja-Gereja Sesalatiga, kita semuanya pada saat ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari menyimak bersama-sama dengan saya, Pendeta Moiliana STH, Matius 1 ayat yang ke-23, yang kita bisa memperhatikan bersama-sama kebenaran firman malam ini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kekasih dimanapun Anda berada dan menyimak ibadah kita bersama pada saat ini, peristiwa Natal kita menyadari adalah wujud kehadiran Tuhan nyata di antara manusia di bumi ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika kita melihat Alkitab kita masing-masing, dari Perjanjian Lama pada halaman yang terakhir, sebelum kita masuk ke Perjanjian Baru di halaman yang pertama Injil Matius, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu kertas kosong yang memisahkan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, ternyata satu kertas kosong itu punya nilai 400 tahun. Di mana Tuhan absen. Tuhan tidak berbicara lagi. Tuhan tidak menyampaikan isi hatinya. Bahkan Tuhan tidak menyatakan dirinya. Seperti peristiwa-peristiwa yang terjadi di Perjanjian Lama. Namun kita bersyukur hari ini dengan memperingati peristiwa Natal. Hari ini kehadiran Tuhan dinyatakan lewat peristiwa 2000 tahun yang lalu, di mana Allah menjelmakan dirinya menjadi manusia. Di kandang Bethlehem lewat seorang bayi di bawah asuhan Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Allah hadir, Tuhan hadir di tengah dunia. Dia ada menyatakan dirinya. Dia ada di tengah manusia lagi, di antara kita. Bahkan kita bersyukur setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Dia bukan hanya ada untuk kita, tapi dia di dalam setiap kehidupan saya dan saudara yang percaya kepadanya. Kata Immanuel dalam bahasa Ibrani dari dua kata El yang berarti Allah dan Immanu yang berarti beserta kita. Allah
bersama dengan kita. Saya berdoa untuk Natal kali ini dan dalam situasi pandemi yang sedang berlangsung, Tuhan menaruh hikmat dan firman-Nya memaknai Natal tahun ini dengan tema yang sudah kita dapatkan bersama. Mereka akan menamakannya Immanuel. Maka kita akan memaknai Natal tahun ini dengan kehadiran. Menarik sekali, mengapa kehadiran Tuhan, mengapa Immanuel begitu penting untuk kita semuanya? Mengapa Tuhan lahir sebagai Immanuel? Itu sangat penting buat kita semuanya. Izinkan malam ini saya membagikan kebenaran firman Tuhan. Belajar langsung dari bangsa pilihan Tuhan. Umat pilihan Tuhan Israel. Saudara, ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari bangsa Israel. Dari kisah keluarnya mereka dari tanah Goshen menuju negeri yang dijanjikan Tuhan. Ada 3 hal yang saya dan saudara bisa belajar malam hari ini. Mengapa penting Tuhan hadir? Mengapa kalau Anda dan saya bertanya kepada bangsa pilihan Israel, seberapa penting Immanuel itu? Seberapa penting Tuhan hadir di tengah kehidupan Anda? Saudara, yang pertama, saya dan saudara bisa belajar. Waktu Tuhan ada. Waktu Tuhan ada, hadir. Ia akan menyatakan pemeliharaannya. Masih ingatkah kita perjalanan di padang gurun? Tidak ada waktu untuk bercocok tanam. Tidak ada waktu untuk berdagang. Tidak ada waktu untuk kemudian mereka bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Namun Tuhan yang menyertai mereka, Allah yang menyertai mereka, menyatakan ketika Dia hadir, Ia sanggup untuk menyatakan pemeliharaannya. Ketika mereka membutuhkan roti di padang gurun, tidak ada pabrik roti. Waktu mereka membutuhkan daging, karena mereka berkata, kami sangat membutuhkan daging. Tuhan yang hadir bisa menyatakan pemeliharaannya dengan cara yang ajaib. Dikirimkannya burung puyuh untuk memenuhi kebutuhan mereka akan daging. Bahkan diberikannya dari langit, diturunkannya embun. Lalu kemudian dicukupkannya persediaan mereka dengan mana. Roti yang turun dari surga. Bila Allah hadir, waktu Tuhan ada hadir, maka yang terjadi pemeliharaannya akan terjadi atas kehidupan kita. Yang kedua yang kita bisa belajar, waktu Tuhan hadir bagi bangsa Israel dan keturunannya sampai hari ini diperhitungkan oleh dunia sekelilingnya. Masih ingatkah kita ketika kemudian bangsa Israel dengan anak-anak keturunannya mulai menduduki negeri perjanjian. Lalu zaman hakim-hakim yang kita tahu salah satunya seorang hakim yang bernama Gideon. Ada peristiwa peperangan yang fenomenal pada waktu era Gideon. Masih ingatkah apa yang dicatat di Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-16? Lalu kita bisa menyimak nanti ayat yang ke-22 dan 23. Ketika Tuhan berkata kepada Gideon, siapkan 300 orang. 300 orang yang akan berperang bersama dengan kamu. Dan 300 orang ini bukan membawa perlengkapan peperangan, pedang dan lain sebagainya sebagaimana tentara berperang. Tapi yang luar biasa, mengapa saya sebut fenomenal? Karena 300 orang ini hanya membawa buyung dan juga membawa obor. Itu alat mereka. Hanya itu yang mereka punya.
Tapi waktu Tuhan hadir, Tuhan membuat sesuatu yang diperhitungkan oleh musuh-musuh Israel. Kenapa saudara? Peristiwanya dicatat di Hakim-Hakim pasal 7 ayat 16 ayat 22-23. Sesudah itu Gideon membagikan ke-300 orang itu dalam 3 pasukan. Dan ke tangan mereka semuanya diberikan sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Ayat 22. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Serera sampai ke pinggir Abed Mehola dekat Tabat. Hanya dengan 300 orang, minoritas kecil, tapi yang luar biasa. Kalau Tuhan hadir, Tuhan menyatakan dirinya, tidak bisa, tidak akan diperhitungkan. Saya berdoa buat kita semuanya. Mengapa penting belajar hari ini dari bangsa pilihan Tuhan? Allah Immanuel, kehadiran Tuhan di tengah kita. Sekalipun kecil, tapi ketika disertai oleh Tuhan yang luar biasa, ada sesuatu yang dahsyat yang akan terjadi di antara kita. Yang ketiga yang kita bisa belajar, sewaktu Tuhan hadir, Ia memegang kendali. Aman dan nyaman. Daud, keturunan Israel, setelah sekian generasi, menuliskan di Mazmur 27 ayat 1 sampai ayat 6 yang diberikan judul di situ, aman dalam perlindungan Allah. Kapan Anda dan saya bisa merasa aman dan nyaman? Saya bacakan untuk kita semuanya Mazmur 27 ayat 1 sampai 6 dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Mengapa Daud begitu aman dan nyaman sampai ia tuliskan mazmurnya ini yang kita kutip bersama di Mazmur 27. Saat Tuhan hadir, Allah Immanuel menyertai saudara dan saya. Musuh boleh ada di sekitar kita. Pandemi yang sedang berlangsung bisa terjadi di sekeliling kita. Walaupun kita tetap berdoa agar semuanya segera berlalu. Tapi ada satu keyakinan buat saudara dan saya. Aman dan nyaman
dalam proteksi perlindungan Tuhan. Waktu Anda dan saya betul-betul bisa merasakan kehadirannya. Kiranya kota kita Salatiga, Indonesia, bangsa dan negara kita juga akan mengalami lawatan kehadiran Tuhan. Sehingga semua kita di tempat ini akan merasa aman dan nyaman. Saudaraku, yang jadi masalah, mengapa saya tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan? Mungkin tiap tahun kita merayakan Natal seperti saat ini. Tapi beberapa di antara kita kadang merasakan hampa. Merasakan hidup ini kosong. Merasakan hidup ini tidak berarti. Merasakan hidup ini rasanya nggak ada nilainya. Atau punya nilai tapi nilainya terlalu rendah. Saudaraku, Yesaya pasal 59 ayat 2 dan 3 mengungkapkan kepada kita semua, mengapa kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Padahal pribadi Allah adalah pribadi omnipresent yang hadir. Bahkan Natal ini dengan tema Immanuel, Tuhan menyertai kita. Yesaya berkata untuk kita, dosa menjauhkan kita dari kehadiran Tuhan. Kejahatan kita menjauhkan kita dari kehadiran Tuhan. Yesaya 59 ayat 2 dan ayat 3. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Nabi Yesaya mengingatkan kepada kita saat ini. Apa yang membuat Allah begitu jauh? Allah Immanuel itu tidak kita rasakan kehadirannya. Dosa, kejahatan yang memisahkan saya, saudara, dengan Allah dan kehadirannya. Malam ini, saat ini, waktu kita bersama-sama mengingat peristiwa Natal, kita diingatkan sekali lagi, Allah masih tetap sama. Peristiwa Natal, ia menyatakan dirinya nyata hadir. Dan saat ini di rumah kita masing-masing, di mana kita mengikuti acara ini, diingatkan oleh firman Tuhan. Ia Allah Immanuel. Ia hadir di tengah-tengah kita. Mazmur 139 ayat 7 sampai 12 mengingatkan kita tentang omnipresent, tentang Allah pribadi yang maha hadir. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Bahkan jika aku berkata, seperti hari-hari ini dengan situasi yang ada di sekeliling kita, kita berkata begitu gelap kegelapan yang ada, begitu menakutkan, begitu menggentarkan apa yang terjadi dengan pandemi yang ada. Tapi ayat ini berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu
dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Apa yang hendak kita takutkan, saudaraku? Apa yang hendak kita gentarkan setelah kita mendengar pesan Natal pada saat ini? Allah Immanuel, tetap Allah yang tidak berubah dengan janjinya. Yang berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Ia juga yang akan menggenapkan firman-Nya untuk kita semuanya. Dia sanggup memelihara kita dalam situasi seperti ini. Dia sanggup untuk menutup bungkus kita dengan kehadirannya, dengan darah anak domba Allah sendiri. Dan waktu ia hadir, sesuatu yang dahsyat pasti akan mengikuti kita semuanya. Saat ini, mengingat apa yang Tuhan sudah sampaikan, Tuhan ingin saudara dan saya lakukan. Hadirkan Tuhan pada malam Natal ini, pada peristiwa Natal ini, lewat kehidupan kita sekalian. Dunia yang dalam kegelapan, dunia yang merasa sendirian, orang-orang di sekeliling kita yang merasa kesepian, ketakutan, karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi dengan situasi-situasi yang terjadi hari-hari ini. Saudara, Anda dan saya diutus untuk hadir menyatakan, ini loh pribadi Allah Immanuel yang akan terus menyertai setiap orang yang percaya. Immanuel, Tuhan menyertai kita semuanya. Tuhan menyertai masa depan kita. Tuhan menyertai hari esok dalam hidup kita. Bahkan menyongsong tahun yang baru, Dia Tuhan tetap ada di sana. Immanuel yang akan terus dengan segala kedahsyatannya menyertai setiap orang yang percaya. Kiranya damai Natal turun ke atas kita semuanya. Mari kita akan tundukkan kepala kita beberapa saat dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Allah Immanuel, Immanuel, pribadi yang hadir, siap untuk menggantikan kekosongan hati kita, ketidakberartian kita, dengan kasih-Nya yang dinyatakan lewat Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pesan Natal saat ini. Terima kasih untuk omnipresent. Immanuel, Allah hadir di tengah kami. Siapapun kita yang mendengarkan firman saat ini, kalau Anda berkata, saya membutuhkan Tuhan hadir, mari sepakat bersama-sama. Hanya lakukan ini, tundukkan kepala Anda, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Ikuti doa saya untuk meminta Tuhan hadir, masuk memenuhi hidup kita. Tuhan Yesus, mari masuk dalam hidupku. Mari Tuhan Yesus, Allah Immanuel, memenuhi hidupku. Mari Tuhan Yesus, bertahtalah dalam kehidupanku. Menggantikan kekosongan selama ini. Menggantikan hidup tidak berarti. Dan menggantikan kebimbangan, ketakutan, menjadi kepercayaan. Masa depan sungguh ada di dalam Allah Immanuel. Tuhan Yesus menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Dan kami naikkan doa kami ini
kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Tiba saatnya kita akan bersama-sama memberikan korban syukur kita di hadapan Tuhan. Sebagai dasar persembahan kita pada kesempatan pagi hari ini, saya akan bacakan di dalam 1 Tawarik 29 ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persembahan dapat Bapak Ibu berikan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan ini dengan diiringi satu pujian, selamat, selamat datang. Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Tuhan tolonglah, semoga hidup kami tak bergejolak. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan di kau kudus dan mulia. Salam, salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, dalam mendengar nyanyi Efrata. Kristus sudah lahir, percaya kabarku. Dalam gandang domba kau dapat ketemu. Salam, salam.
Mari kita akan berdoa, menyerahkan setiap persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam sorga, sungguh kami bersyukur kepadamu. Di pagi yang indah ini, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami semuanya untuk memberikan persembahan di hadapan-Mu. Biarlah persembahan-persembahan yang boleh terkumpul ini akan Engkau pakai untuk pelebaran kerajaan-Mu. Secara khusus di kota Salatiga dan secara umum di Indonesia ini ya Bapa. Melalui setiap persembahan ini, banyak jiwa boleh mengenal Engkau sebagai Sang Immanuel, Allah yang hadir. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap pengurus yang mengelolanya dengan roh takut, roh hikmat kepada Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa, mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Saudaraku umat Tuhan yang ada di kota Salatiga, sebelum kita mengakhiri dengan doa berkat, ini adalah waktu yang baik di mana tubuh Kristus bersatu. Dan kita akan serukan berkat bagi Indonesia. Saya mengajak saudara dimanapun saudara berada, pada saat ini, berikan hati saudara untuk Indonesia, bawa di hadapan Tuhan. Dan kita akan berdoa bersama-sama untuk Indonesia melalui pujian ini. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Mari sama-sama ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Naikkan kerinduan kita. Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Kami ucapkan berkat bagi Indonesia. Indonesia diberkati. Indonesia pulih, Indonesia maju ke kemuliaan nama Tuhan. Sama-sama angkat suara kita. Bagi bangsa ini berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh
sekarang waktunya kita akan menerima berkat daripada Tuhan sendiri. Dan biarlah kekasih-kekasih Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Yesus telah lahir, Yesus telah hadir, bahkan Yesus telah menyatakan kebaikan-kebaikannya kepada setiap kita. Ia baik bagi semua orang. Untuk itulah mari kita nyatakan kebaikan Kristus sehingga kehadirannya bisa dirasakan oleh setiap kita dan setiap orang yang kita kenal. Dan kini waktunya kita akan menerima berkat Tuhan sebelum kita pulang bersama-sama. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Ya ini anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibadah Natal kita telah selesai. Kami mewakili Badan Kerjasama Gereja-Gereja Salatiga mengucapkan selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan yang baik ini, saya Yulianto SEMM, Wali Kota Salatiga, mengucapkan selamat merayakan Natal bagi umat Kristiani di Kota Salatiga dan selamat Tahun Baru 2021 bagi seluruh warga masyarakat Kota Salatiga. Tebar cinta kasih kepada sesama, jaga kebersamaan, patuhi protokol kesehatan untuk Salatiga Kota Toleran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam. Dalam kesempatan yang indah ini, izinkan saya menyampaikan ucapan selamat Natal tahun 2020, khususnya bagi umat Kristiani di Kota Salatiga dan umat Kristiani dimanapun Anda berada. Juga selamat menyongsong tahun baru tahun 2021. Tuhan menolong kita sekalian. Shalom. Panitia Natal Badan Kerjasama Gereja-Gereja Kota Salatiga
mengucapkan selamat Natal dan menyongsong tahun baru 2021. Tuhan memberkati. Dalam kesempatan ini, sebagai warga Kristiani saya mengucapkan selamat berhari Natal tahun 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Kiranya Natal tahun ini membawa berkat bagi semua orang. Kiranya semua damai sejahtera daripada Tuhan mengalir pada saudara semua. Kami mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.